Menko, tapi terkait dengan bagaimana memastikan ataupun indikator-indikator apa yang akan digunakan untuk memastikan bahwa memang model bisnis yang digunakan ini berkelanjutan. Karena masih banyak kebingungan ataupun mungkin kekhawatiran di masyarakat Ya memang terkait lama dengan karena ujung-ujungnya simpan pinjam, Pak. enggak, karena apa namanya itu ini terlalu lama ya. Tapi saya senang karena kita ada Pak Purbaya ya. Saya Purbaya ini saya kenal lama tahun berapa ya? Tahun 2009 saya waktu itu Menteri Kehutanan. Purbaya statusnya Pak Atta. Jadi saya intent ketemu. Cuman saya waktu dilantik, Purbaya kok udah tua ya? Rupanya aku pun udah tua. Karena waktu itu ketemu kan saya umur 45 mungkin setara lah ya. Kita sama-sama masih muda gitu. Sekarang ketemu sudah agak udah lama ketemu saya. Jadi memang orangnya menurut saya pinter ya. Terlatih, punya pengalaman. Nah kemarin kita lama sekali soal dana kan. Karena dana ini nggak ada uang, nggak ada bagi-bagi duit ini. Nggak dibagi duitnya. Tapi semua itu melalui perbankan ya. Jadi nanti koperasi kalau perlu uang untuk sembako, maka nanti dia mengajukan pinjaman ke Himbara. Jaminan sembako itu gitu ya. Itu untuk modal kerja kan. Nah, kemarin peraturannya panjang sekali, ada peraturan Menteri Keuangan nomor berapa itu ya? 49, nggak kelar juga, ada peraturan Menteri Keuangan nomor 63, belum kelar juga, ada namanya OIC, macam-macam ya. Sampai hari ini itu belum ada uang yang bisa dipinjam oleh koperasi. Bayangin tuh, susahnya koperasi mau pinjam uang itu, ya koperasi sudah jelas ada anunya ya, jaminannya gitu ya. Itu susah sekali untuk minjem. Lebih mudah orang minjam ratusan miliar daripada koperasi minjem. Nah itu gimana kita bisa maju? Bagaimana kita bisa kembang? Saya bersyukur kemarin Pak Purbaya rapat sama saya 2 jam yang lama itu akhirnya selesai gitu ya. Sehingga nanti dengan 200 triliun taruh di Himbara itu, ya itu nanti koperasi sudah bisa mengajukan modal kerja untuk gerai-gerai yang tadi itu. Dan udah pasti tidak hanya simpan pinjam karena nanti di situ ada cashless kan. Di koperasi nanti sistemnya dibangun oleh Telkom itu nanti di tiap koperasi cashless semua pakai apa tuh? Pakai transaksi elektronik, kemudian di handphone di mana sudah bisa dimonitor dan yang paling penting nanti antar koperasi ini bisa tukar informasi. Sehingga perdagangan antar pulau, antar kecamatan, antar kabupaten itu bisa potensi masing-masing daerah juga bisa ngeling antara satu dengan yang lain. Bahkan nanti mendunia. Itu harapan kita. Tapi untuk mengoptimalkan pinjaman ke Himbara ini nanti seperti apa Pak untuk koperasi? Sederhana. Memang kemarin syaratnya macam-macam ya. Rumit, peraturannya banyak, proposalnya tebal-tebal segini. Saya bilang nggak mungkin jalan. Nah sekarang lagi disederhanakan semacam checklist ya. Jadi proposal sederhana. Orang desa suruh bikin proposal tebal-tebal yang mana sanggup. Ya kan? Sekarang checklist sederhana. Dengan begitu dia bisa mengajukan, kan jaminan jelas kan. Kalau dia mengambil uang untuk LPG kan ada. Kalau dia pinjam uang untuk mobil, mobilnya kan ada suratnya gitu. Itu. Jadi sekarang dipermudah. Saya kira 2 hari ini sudah mungkin ribuan akan tersalurkan. Sekitar 16.000 ya Pak nanti? 16.000 ya. Oke. Kemudian Pak terkait dengan kemitraan dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk BUMN pangan ini seperti apa Pak? Karena kan kita tahu cukup banyak ya Pak lembaga atau institusi yang terlibat dalam pengembangan koperasi desa Merah Putih. Jadi saya minta sama teman-teman BUMN itu negara mesti hadir ya. Kedua berpihak aja. Aku nggak minta gratis kok. Kita nggak minta nggak bayar kok, bayar. Uangnya ada. Cuma berpihak. Jadi kalau ngurus mau jadi pangkalan LPG, lu jangan persulit dong. Itu aja. Jadi berikan kemudahan ya. Sekarang mau pinjam gitu. Jangan lebih susah minjam koperasi. Koperasi lebih susah minjam daripada minjam uang ratusan miliar. Lah kan itu aja, berpihak aja. Negara hadir dan berpihak pada mereka. Gitu. Itu aja yang diperlukan, nggak ada lain-lain. Agar mereka bisa berusaha, rakyat kita bisa kreatif, bisa produktif, menghasilkan sesuatu, baru kita nggak ketinggalan lagi tuh sama Tiongkok, sama Korea, sama Thailand, sama Vietnam gitu. Coba lihat petani Vietnam, petani Thailand kan jauh. Thailandnya sekarang udah $8.000 income per kapita ya, Malaysia sudah 11.000. Vietnam sudah 4.000 sekian gitu. Lihat cara bertaninya, kita ketinggalan jauh gitu. Maka kita memang harus sumber daya harus kita arahkan ke rakyat kita agar mereka juga bisa kreatif dan produktif tadi itu. Iya. Nah itu penting negara hadir, berpihak saja gitu.
Tapi gitu. pembagian perannya seperti apa Pak? Kan ada Pupuk Indonesia, kemudian ID Food, Pos Indonesia juga ada. Ya, Bagaimana mekanisme pupuk itu evaluasinya cuma Pak? satu. Jadi kalau Kopdes harus kasih dong. Dia jadi agen pupuk kan. Nah itu aja. Dipermudah. Ya dipermudah, jangan sampai mohonnya itu berbulan-bulan, setahun baru datang gitu. Itu saja. Nah Bulog ada beras, ada apalagi nanti disuplai ke mereka ya. Kemudian ada ID Food ya, itu juga bisa nyuplai dia gitu. Jadi artinya itu kita berharap sama mereka ini keberpihakan dan kemudahan saja, itu saja. Nah, dan mungkin juga nanti kalau sudah lebih luas lagi ya, bisa juga kerjasama dengan berbagai kalangan gitu. Tapi sementara ini kan yang mudah dulu aja. Lalu bagaimana Pak memastikan terkait dengan SDM, kemudian teknologi? Karena kita ini tahu ya. Ini tentunya SDM sangat penting ya Pak. Penting banget, karena manusia menentukan ya, nanti manusia menentukan. Oleh karena itu, koperasi ini kita memang pilih cara yang benar, bukan cara yang mudah tadi itu ya. Karena kalau ini nggak berhasil, selamanya koperasi nggak akan berhasil lagi. Maka nanti dari P3K itu akan dibantu 2 atau 3 orang. Ini pemerintah yang bayar gajinya. Jadi 2 orang dari P3K yang sudah dilihat kemampuannya nanti akan diperbantukan ke koperasi. 2 minimal, bisa 3. Itu atas arahan perintah Bapak Presiden. Koperasi tidak menggaji lagi. Jadi koperasi tidak menggaji orang. Sudah ada gaji 3 orang dari pemerintah. Nah pengurusnya gimana? Pengurusnya nanti bagi untung kan, nggak ada gaji bulanan. Jadi secara kami sudah lihat betul ini mestinya nggak rugi lah gitu ya. Gaji enggak, ya kan? Sembakonya dari pusat gitu, ya kan? Usahanya semua kita pilihkan yang menguntungkan, bunganya ringan. Kalau bunga biasa mungkin 12, ini bunganya mudah-mudahan bisa 5 atau 6 gitu, 5 atau 6%. Jadi semua kemudahan tuh diberikan gitu. Oke. Tapi bagaimana memastikan bahwa pengurus Kopdes ini bukan elit desa ataupun mungkin punya kepentingan, Pak? Nah, jadi memang dibentuk oleh Musdesus ya. Kan koperasi ini nanti yang bikinnya Musdesus, masyarakat desa. Kepala desa itu sebagai pengawas, dewan pengawas, ketua dewan pengawas. Jadi dia bukan pengurus. Tapi kan kita ada 3 orang pemerintah. Ya. Jadi nggak bisa sewenang-wenang karena kita ada 3 dari P3K yang digaji oleh pemerintah yang akan memonitor, dan sistemnya dibuat oleh Telkom oleh Pak Dodi ya, dibikin sistemnya dengan begitu rupa sehingga memang di koperasi nanti cashless, jadi nggak bisa bohong lah karena semua nanti sudah ada di handphone. Nih yang laku mana, uangnya berapa, semua sudah termonitor dengan baik, dan itu bahkan nanti seluruh koperasi itu bisa ngeling jadi satu. Kan sekarang sederhana kan, softwarenya itu sudah banyak gitu ya. Dan apalagi koperasi ini kan juga produknya belum banyak. Sedangkan yang minimarket yang besar saja itu udah bisa dengan mudah diketahui. Pembayaran juga sekarang ada kris, ada macam-macam lah. Jadi lebih mudah. Sehingga koperasi ini bisa dikontrol dengan baik. Dan jangan salah, kalau kepala desanya main-main, ya uangnya diambil, ya kan? Oh, dana desa diambil. Wah, kamu dana desa, kamu main-main habisin. Jelas-jelas ya, nggak kena hukum udah bagus kan? Dana desa yang diambil gitu. Kemudian Pak, bagaimana memastikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ketika berjalan betul-betul bisa memangkas rantai pasok distribusi yang cukup panjang. Kemudian bagaimana menjaga kestabilan harga pangan juga Pak? Itu makanya Kopdes itu dibikinlah Satgas, Sasa ya. Satgas nasional itu saya ketuanya dengan beberapa kementerian banyak. Di provinsi itu ada Satgas dipimpin oleh gubernur dan seluruh aparaturnya. Di kabupatennya itu ada Satgas dipimpin bupati dan wali kota. Sampai kecamatan ada Satgasnya. Jadi kalau ada masalah bisa langsung lapor camatnya, bupatinya selama memang SK-nya baru setahun, tapi ini kita harapkan nanti bisa sampai 3 tahun. Sehingga dengan 3 tahun itu kita harapkan koperasi ini sudah bisa ibarat bayi yang baru pertama kan harus dibimbing dulu ya. Tapi setelah 3 tahun saya kira sudah bisa berlari lah. Jadi ada Satgas. Tapi Pak, untuk bisa memastikan bahwa memang nanti ketika sudah dibentuk ini bisa menjaga stabilitas harga pangan yang ada di desa-desa ini seperti apa? Harganya ya, kan sudah ada gas misalnya sudah ada harganya kan. Minyak goreng itu kan sudah ada harganya gitu. Terus kan itu juga selain memang harga sudah dipatok, juga ada supply and demand. Jadi kalau di desa itu barang kita ada, ini kan ada MBG ya. MBG itu nanti nge-link juga ke Kopdes ya, kan makanan bergizi ini tiap desa ada gitu.
keperluan banyak seperti 1 bulan ini, waduh ini kebutuhan telur banyak sekali, ini ayam banyak sekali gitu. Nanti kalau Kopda sudah jadi, kerjasama dengan makanan bergizi, tiap desa itu belanjanya dengan koperasi desa, sehingga gejolak harga akan lebih terjaga. Karena kalau tidak kan, nanti belanjanya di satu grosir, di situ semua, harga bisa melonjak tinggi. Tapi kalau dengan kerjasama dengan Kopdes, seluruh potensi desa itu bisa tumbuh, bisa berkembang, dan relatif harga juga bisa, karena nggak satu tempat kan, ya itu harga juga saya kira akan terjamin karena menyangkut supply and demand kan gitu Sasa. Oke. Tadi sudah berbicara terkait dengan SDM teknologi, lalu bagaimana kesiapan infrastruktur Pak? Nah ini memang kan kita belum ada uangnya ya. Jadi sekarang itu kalau cari lahan baru itu sulit, tidak mudah. Maka dipergunakanlah, ada yang sekolah nggak kepake, itu diperbaiki. Ada apa namanya itu gedung kantor lurah yang nggak terpakai, ada kantor desa nggak kepake. Pendek kata bisa memakai gedung pemerintah yang ada. Nah paling kurang di desa itu ada balai desa, itu juga bisa di-upgrade ya, bisa disempurnakan, itu juga bisa menjadi apa namanya tempat koperasi. Yang penting memenuhi standar 20 kali 20 400 meter luasnya. Karena untuk menyimpan nanti kan ada mobilnya di situ, ada klinik ya, ada klinik kalau belum ada pustu atau klinik yang dibentuk oleh Mendagri dan Menteri Kesehatan, maka kita yang akan bikin di situ. Kalau ada tinggal bergabung ya. Nah nanti belum ada gudang pupuk ya, kemudian untuk nampung hasil gabah jadi memang harus ada tempat 20 kali 20 minimal gitu saja. Dan itu semua potensi yang ada itu bisa digunakan. Kalau itu nggak ada, barulah mengadakan yang baru lahan gitu. Pak Menko, setelah resmi dibentuk, ini bagaimana evaluasi Anda terkait dengan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian targetnya sampai 80.000 nanti seperti apa? Alhamdulillah kita sudah etapa pertama udah lewat, Presiden sudah launching, ada 81.000 lebih ya. Nah sekarang kita bagi sampai Desember itu kira-kira kita akan selesaikan 80.000 agar bisa operasional. Dan etapa kedua ini kita sudah bagi, harusnya September ini 16.000 ya, sudah berjalan gitu. Tapi kan uangnya baru selesai 200 ini kan. Nah, jadi mundur sedikit, mudah-mudahan sampai akhir Oktober kita bisa 16.000 sekian. Berarti November nanti bisa sampai 20.000, kira-kira 40.000 sampai Desember bisa kita kerjakan, insya Allah. Oke, apa sih Pak tantangannya dalam mengorkestrasi terkait dengan untuk mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih? Satu aja, merubah mindset. Yang dulu biasanya bagi duit gitu ya, ini kan beda pemberdayaan kan. Ya, pemberdayaan itu ya kita harus mau belajar, kita mau kerja keras ya kan, kita mau susah-susah gitu kan. Nggak ada jalan pintas untuk maju kan, nggak ada. Harus mau ya namanya seperti teman-teman Tionghoa lah. Pertama warungnya buka dulu jam 4 pagi bangun ya kan. Lama-lama warung kecil jadi minimarket, lama-lama jadi supermarket, lama-lama jadi grosir, lama-lama punya pabrik kan gitu. Jadi kita melatih bagaimana mindset kita ini, artinya kalau kita mau maju itu tidak ada jalan pintas yang mudah, nggak ada. Jadi memang harus ada kemauan, mau kerja keras, mau belajar ya, mau apa namanya tuh ya ada cobaan, ada tantangan ya. Dengan begitu nanti dia akan naik derajat berkembang gitu. Jadi apa tantangan paling besar? Ya merubah mindset kita. Ya. Selain mindset Pak, mungkin di lapangan secara teknis apa saja Pak? Biasa saja. Untuk mengorkestrasi ini kan melibatkan ada Kopdes semua, ada Mendagri semua ada. Jadi jalur pemerintahan yang ada kan dipakai semua. Untuk memastikan tidak ada tumpang tindih Pak? Nggak ada. Nggak ada masalah Pak? Nggak ada masalah. Masalah utamanya di mindset tadi ya Pak? Iya. Bahwa sekarang itu, ini usaha kita loh gitu. Ini kita ingin agar desamu berdaya, desamu ekonominya tumbuh, potensi desa berkembang dengan pesat, kita memotong rantai pasok, menghabisi tengkulak-tengkulak, ya memang harus bekerja keras. Harus kerja keras, kerja bareng-bareng, ya, sungguh-sungguh mau belajar, mau merubah apa namanya mindset kita, itu yang paling penting. Baru dibentuk beberapa bulan, apa nih Pak yang kira-kira perlu dibenahi? Luar biasa, animo masyarakat luar biasa ya. Memang kemarin sempat lambat karena peraturannya lama. Sehingga uang dari Himbara itu nggak turun-turun sudah hampir 4 bulan. Gitu. Jadi ya orang sedapatnya, ada yang jual cuma 1 item gitu ya.
Nah, tapi dengan 200 triliun di Himbara ini saya kira mulai bergairah lagi. Ini kira-kira baru bisa terlihat dampak hasilnya di desa-desa nih. Kapan sih Pak? Ya mungkin kira-kira nanti bulan Maret lah ya. Bulan Maret tahun depan. Iya, kan ini mulai bekerja, habis itu nanti baru dirasakan. Gitu. Bagaimana Kemenko Pangan juga mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih bisa memanfaatkan dana tadi yang dari Himbara yang diberikan oleh pemerintah 200 triliun? Gitu, dengan cara yang mudah ya kami sudah rumuskan kemarin. Kalau dulu proposal yang tebal-tebal, ini enggak. Nanti mungkin dengan apa namanya checklist saja. Jadi koperasi bisa menyampaikan proposal dengan sederhana, jaminan yang jelas mereka bisa dapat. Karena kalau desa suruh bikin proposal segala macam, ya gimana? Nggak mungkin dapat ya. Itu saya kira itu. Oke, keamanan pendanaannya seperti apa Pak untuk memastikan tadi tidak disalahgunakan? Ya karena gini, misalnya dia ambil gas melon, kan ada gasnya. Itu aja yang boleh dipinjam. Misalnya mengajukan 100 juta untuk apa? Untuk sembako. Nanti kan dilihat sama bank. Oh, sembakonya cuma 30 ya, awalnya 30. Atau minjam lagi untuk apa? Untuk pupuk. Pupuknya berapa tagihannya? 100 juta, minjamnya 500, ya 100 juta aja. Gitu. Oke, mungkin Pak terkait dengan target dari Kemenko Pangan, terkait dengan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih, baik dari segi target kuantitatif maupun kualitatif, seperti apa Pak, baik dalam jangka pendek maupun menengah? Nah kita harapkan ini, kalau ini berjalan dengan bagus tadi ya, maka potensi desa itu bisa berkembang. Karena setiap desa itu punya potensi masing-masing, ada desa wisata, ada desa itu apa namanya penghasilannya dari sektor protein ikan, ada yang ternak apa namanya sapi, macam-macam ya. Kedua itu juga mendekatkan masyarakat dengan perbankan ya. Itu. Ketiga juga kita pemerintah punya pendek nih, desa sama pemerintah jadi dekat. Karena kalau kita mau operasi pasar, sudah ada komdesnya. Ya. Kalau sekarang operasi pasar, masuk ke pasar. Nah, akhirnya berasnya kan dioplos. Kalau berbesar minyak goreng, nanti minyak gorengnya dioplos. Kalau sekarang kan langsung ke Kopdes itu, sehingga tadi itu ya selain memberi kemanfaatan yang besar kepada desa, mengembangkan potensi desa itu, membiasakan masyarakat di desa kita juga dekat dengan perbankan, memotong rantai pasok dan apa namanya itu tengkulak-tengkulak. Jadi juga tadi melatih, ya kalau kita mau maju memang masyarakat kita harus produktif, harus produktif kan, gitu. Kalau nggak produktif ya kita ketinggalan nanti dari Malaysia, dari Tiongkok, gitulah kira-kira saja. Baik, Ya, kita kalau bersama ya, kita Pak. semua hanya pasif kan, kalau pasif saja kan gimana kita bisa maju?